Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kak Alia ya, atau bisa juga kalian panggil Kak Ale. Nah, di sini aku mau ngajelasin tentang penjumlahan dan pengurangan dari angka 11 sampai 20. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa bareng-bareng ya adik-adik sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke deh teman-teman. Sebelum kita mulai ke pelajaran, yuk kita ingat-ingat lagi angka 11 sampai 20 itu ada apa aja ya? Nah, di sini kita berhitung bareng-bareng ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekali lagi ya adik-adik biar makin lancar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, adik-adik semua, kalau misalnya kita lihat nih, kita lompat ke depan ya. Semakin kita lompat ke depan, angkanya semakin besar. Karena angka 11 ke angka 12 lebih besar 1 kan? Angka 13 ke 14 juga lebih besar 1. Setiap kita maju ke depan, hitungannya, angkanya akan semakin besar. Nah, yuk kita coba hitung bareng-bareng. Kalau misalnya dari 14 sampai ke angka 17, kita lompat berapa kali ya ke depan? 14, 1 kali. 15, sekali lagi. 16, lompat sekali lagi. Sampai deh di 17. Berarti kita 3 kali lompat ya. Ini lompatan pertama, lompatan kedua, dan lompatan terakhir dari 16 ke 17. Artinya kalau kita mau ke angka 17 dari angka 14, kita harus lompat ke depan 3 kali. Nah, beda cerita kalau hitungannya itu hitungan mundur. Kalau hitungan mundur, yuk kita coba hitung bareng-bareng. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Kalau dilihat-lihat nih adik-adik, setiap kita mundur ke belakang, kita lompat ke belakang, itu angkanya makin kecil. Dari 12 ke 11, dari 19 ke 18, itu makin kecil ya. Beda sama tadi. Kalau misalnya tadi, dia maju ke depan, lompat ke depan, dia angkanya semakin besar. Nah, kalau misalnya dari angka 16 mau ke angka 12, dia kira-kira harus mundur berapa kali ya? Yuk kita hitung. 16, mundur sekali 15, mundur 2 kali 14, mundur 3 kali 13, mundur 4 kali 12. Artinya, dari 16 ke 12 dia harus mundur 4 kali, lompat ke belakang 4 kali. Kalau dilihat-lihat nih, semuanya tuh ada polanya adik-adik. Kalau kita lompat ke depan, angkanya semakin besar. Nah, itu bisa dibilang kalau kita menambahkan, karena setiap kita lompat ke depan, kita menambahkan 1 angka. Kalau kita mundur ke belakang, angkanya akan semakin kecil. Atau bisa juga dibilang angkanya berkurang, karena nilainya makin kecil kan? Dan kita mengurangi 1 angka. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama simbol-simbol berikut. Yang pertama itu ada tanda tambah yang paling kiri di sini. Nah, ini kita pakai kalau angkanya itu semakin besar. Artinya, kita pakai tambah kalau kita lompat ke depan. Terus yang kedua, kita ketemu sama tanda kurang. Tanda kurang ini kita pakai kalau angkanya semakin kecil. Artinya, dipakai kalau kita lompat ke belakang. Terakhir, tadi kan kita udah ngitung nih, misalnya dari 16 ke 12, itu mundur berapa langkah. Dari 13 ke 15, itu maju berapa langkah. Nah, terakhir, itu kita bakal tahu nih, yaitu sama dengan. Sama dengan itu ngasih tahu hasilnya. Misalnya,
12. Lompat 2 kali ke depan, artinya 12, 13, 14. Berarti 14 itu yang kita kasih tanda sama dengan. Gitu ya adik-adik. Nah, ini kita ketemu nih sama contohnya. Yang tadi ya, 14 ke 17, itu lompat berapa kali? 14, lompat sekali ke 15, lompat 2 kali ke 16, dan lompat 3 kali ke 17. Artinya, kita harus lompat ke depan sebanyak 3 kan? Berarti angka 14, angka awal kita, harus ditambah dengan angka 3, karena lompatnya 3 kali, dan lompatnya ke depan. Terus hasilnya itu angka 17. Nah, angka 17-nya ditaruh deh di sini. Nah, itu juga sama kalau misalnya mundur. Tadi kan maju ke depan, lompat ke depan artinya tambah. Kalau lompat ke belakang artinya kurang. Ini sama aja kayak tadi, 16, mundur sekali jadi 15, mundur 2 kali jadi 14, mundur 3 kali jadi 13, dan mundur 4 kali jadi 12. Artinya, 16 dikurangin 4 sama dengan 12. Dikurangin karena dia mundur ke belakang. Nah, kali ini kita coba yuk cocokin tandanya. Dia pakai tanda positif atau tanda negatif. Apakah dia tanda tambah atau tanda kurang? Ini ada 2 cerita. Cerita Irma. Irma mengambil 12 buah anggur. Lalu Irma diberikan temannya 4 buah lagi. Anggur Irma sekarang ada 16. Yang kedua ceritanya Adi. Adi diberikan 15 buku oleh ibu. Adi kehilangan 4 buku di sekolah. Buku Adi sekarang sisa 11. Nah, ini kita bisa lihat nih adik-adik dari angkanya. Kalau 12 ke 16 kan lebih besar 16. Berarti dia lompat ke depan. Kalau lompat ke depan artinya dia pakai tanda tambah. Kalau misalnya ceritanya Adi, dia dari 15 ke 11. Kan dari 15 ke 11 dia harus lompat ke belakang. Artinya dia pakai tanda kurang. Berarti ini kebalik ya tandanya adik-adik. Yuk kita tukar. Begini deh jadinya 12 ditambah 4 jadinya 16. Pakai tanda tambah karena kita lompat ke depan. Kalau lompat ke belakang kita dari 15 ke 11 berkurang 4. Gitu ya adik-adik. Kalau misalnya bingung, adik-adik bisa nih nulis di kertasnya angka 11 sampai angka 20 biar lebih jelas apakah dia lompat ke depan atau lompat ke belakang. Yuk kita coba bareng-bareng adik-adik. 16 tambah 3 sama dengan berapa? Adik-adik mungkin bisa di-pause ya videonya kalau misalnya adik-adik mau kerjain sendiri. Dari 16 ditambah 3, artinya lompat ke depan 3 kali. Lompat 1 kali 17, 2 kali 18. Lompat sekali lagi, jadi lompat 3 kali sampai ke angka 19. Artinya, 16 ditambah 3 sama dengan 19. Contoh kedua, 18 dikurangin 4 sama dengan berapa ya? Artinya, karena dia kurang, dia lompat ke belakang. 18, lompat belakang 17, lompat belakang sekali lagi 16, lompat belakang sekali lagi 15, dan lompat ke belakang sekali lagi jadinya 14. Artinya, 18 dikurangin 4 sama dengan 14. Terakhir, 18 ditambah 2. Berapa nih kira-kira adik-adik? Coba ya diingat-ingat lagi, kalau misalnya tanda tambah artinya dia lompat ke depan. Dan karena 2 kali, artinya dia lompat ke depannya 2 kali. 18 lompat sekali ke depan jadi 19, lompat sekali lagi ke depan jadi 20. Artinya 18 tambah 20, 18 tambah 2 sama dengan 20. Tuh deh. Yuk, kita senang-senang adik-adik, jangan sampai ngantuk. Kita nyanyi bareng yuk, karena penjumlahan dan pengurangan ada di mana-mana. Contohnya ada di lagu Balonku. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat
kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ini ada 5 balon. Meletus 1, berkurang 1 ya berarti. Terus sisanya tinggal 1, 2, 3, 4 balon. Nah, ini dari lagu Balonku aja, kita udah ketemu sama pengurangan. Artinya, penjumlahan dan pengurangan ada di mana-mana. Termasuk di kalender, adik-adik. Kalau misalnya kita pengen tahu berapa hari lagi sih dari tanggal 15 ke tanggal 19, karena dia lompatnya ke depan, artinya kita tinggal hitung deh berapa kali lompatan. Gitu adik-adik. Jadi setiap hal yang kita pelajarin itu bakal bisa kita temuin di kegiatan sehari-hari. Sekarang kita udah belajar ini, tanda tambah, tanda kurang, sama dengan, dan penjumlahan serta pengurangan angka 11 sampai 20. Setelahnya kita ada latihan soal ya adik-adik. Mungkin bisa di-pause dulu untuk kalian lihat. Nanti bisa dipelajarin lagi ya. Nah, kurang lebih itu aja ya adik-adik. Terima kasih udah pada dengerin penjelasan dari Kak Alia. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, yuk kita doa lagi sekali lagi untuk menutup pembelajarannya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa dipelajari lagi materinya. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanya ya ke kakak-kakak Tis. Sampai jumpa.